selamat datang di Orbitalk, Podcast Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Bersama saya, Dr. Mirah Prabandari yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih masa depan dunia kedokteran ke depannya. Nah, biasanya kan kita taunya cabang kedokteran itu adanya seperti penyakit dalam, anak, obgyn. Nah, kali ini kita akan membahas tentang precision medicine. Nah, apa sih itu precision medicine? Untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya ya, sudah jauh-jauh nih dari institusinya ke Universitas Warmadewa. Nah, saya akan perkenalkan beliau yaitu Prof. Dr. Herawati Sudoyo MS PhD. Beliau merupakan peneliti senior di lembaga Eijkman tahun 1993 hingga 2021 dan kini menjadi peneliti utama di Genome Diversity and Disease Laboratory of Mohtar Yadi Institute of Nanotechnology dari tahun 2002 hingga sekarang. Selamat datang Prof di sini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Semoga betah ya, terima kasih sudah mau jauh-jauh datang ke Universitas Warmadewa. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih mengenai precision medicine. Ya, jadi apa sih itu Prof, precision medicine? Kedokteran presisi itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu kedokteran yang menjadi sesuatu yang trending topics deh, kalau saya boleh bilang ya sekarang ini. Dan itu akan menjadi masa depan dari kedokteran modern. Nah, apa itu sebenarnya? Sebenarnya adalah suatu pendekatan yang melibatkan ilmu kedokteran ditambah dengan informasi teknologi, kemudian juga diperhitungkan di situ lingkungan, psikososial dan sebagainya. Jadi keseluruhan. Tapi kedokteran presisi itu sebenarnya juga tidak akan dapat dilahirkan apabila tidak ada pendekatan genomik. Jadi dasarnya itu adalah bahwa kita dapat memberikan pengobatan yang sesuai dengan informasi genetik yang dimiliki. Gitu. Jadi seperti spesial untuk satu individu itu ya, Prof ya. Ya, jadi prinsipnya adalah one size fits all itu tidak menjadi suatu pilihan lagi. Jadi semuanya itu diberikan sesuai dengan respons kita, misalnya untuk pengobatan ya, respons kita terhadap obat, dosis, kemudian pemilihan dan sebagainya. Tapi juga salah satu dari kekuatannya adalah preventive medicine. Saya kira itu sebenarnya yang kita inginkan ya, bagaimana kita dapat mengatur kehidupan kita sehingga faktor-faktor risiko yang kita miliki itu tidak dicetuskan sebagai suatu penyakit. Gitu. Misalnya kalau yang ada dia bakat kanker gitu mungkin bisa ya gennya nanti. Nah, jadi berbagai macam penyakit itu sebenarnya bisa ya dilihat di situ. Nanti kita lihat informasi genetikanya, dia itu berisiko untuk apa. Data-data itu sebenarnya sudah ada, tetapi itu adalah data orang-orang Eropa, Amerika yang Caucasian ya. Jadi agak berbeda. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan juga. Ya, jadi canggih ya Prof ya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana penerapannya Prof? Saya kira ya kita baru mulai. Jadi tahun 2020 itu saya merupakan salah satu anggota dari Asia Pasifik suatu kayak konsorsium gitu untuk melihat kesiapan dari negara-negara di Asia ini menghadapi tadi pendekatan kedokteran presisi. Sayang sekali bahwa Indonesia menempati dari 15 negara, Indonesia menempati bagian yang paling rendah untuk kesiapan kita kedokteran presisi tahun 2020 ya datanya. Tapi kalau untuk prospek kedepannya di Indonesia ini bagaimana Prof? Nah, saya kira seperti tadi saya katakan bahwa dunia itu berubah deh dengan pandemi COVID kemarin ya.
Jadi, semua saya kira apakah itu publik ataukah kita para dokter, kemudian juga para pemangku kebijakan itu mulai melek genom kan. Semuanya bicara mengenai genom Covid dan kemudian juga banyak sekali komunikasi, sains yang terjadi yang menyebabkan orang itu sekarang mengerti, oh ya kalau gitu bahwa juga di genomik tadi yang memperlihatkan gambaran sifat dari virus, genom manusia juga akan memperlihatkan sebenarnya gambaran-gambaran sifat dari kita sendiri gitu. Nah itu tadi bahwa prospeknya mau tidak mau itu kita harus pergi ke situ. Jadi Iya. kita harus mengikuti juga perkembangan yang ada di dunia saya Benar, kira. Prof. Iya benar ya Prof ya. Kira-kira sumber dayanya alat atau SDM apa nih yang kira-kira dibutuhkan untuk mendukung? Nah, berbicara mengenai genomik ya, ada 3 sebenarnya faktor yang harus mendukung. Pertama infrastruktur. Infrastruktur semua orang boleh bilang, oh ya kalau saya punya infrastruktur berarti bahwa saya bisa melakukannya. Tidak, karena kita perlu SDM yang mumpuni. Dan SDM yang mumpuni itu bukan sesuatu yang instan. Jadi dia itu kita harus mendidik, kita harus membiasakan dia dengan teknologi yang baru. Kita perlu ahli bioinformatika. Nah, di situ karena menghasilkan data-data genomik saja itu tidak cukup. Kita harus melakukan analisis, standarnya apa yang digunakan dan semua itu. Kemudian yang penting dan saya kira itu saya ingin sekali untuk para klinisi kita memerlukan data yang baik, data klinik yang baik. Tanpa itu kita tidak akan bisa masuk ke kedokteran presisi. Karena apa? Karena kan informasi genetik aja nggak ada artinya. Tapi bagaimana hubungannya dengan penyakit itu yang penting Iya, kan? benar. Nah di situ Iya. tadi. Nah, kira-kira cara mendapatkan data kliniknya itu bagaimana ya Prof? Outreach. Jadi Oh. kita harus melibatkan para klinisi banyak pada pembicaraan, diskusi tentang genomik. Karena para genetisists ya, para ahli genetika molekuler atau ahli biologi molekuler itu kalau mau tadi difokuskan kan tadi antara genom diversity dan disease. Itu jelas bahwa itu porsinya klinisi. Oh iya, ya Prof. Nah, kalau misalnya dokter-dokter seperti saya ini pengen mendalami kedokteran presisi itu gimana ya caranya? Apakah kita sekolah S2 spesialis atau ada kursusnya gitu? Kursus-kursus kalau menurut saya sih kursus kan pendek ya. Itu come and go. Dalam arti kita dapat ilmunya sekarang, besok kita udah lupa. Yang paling baik adalah sebenarnya terjun dalam bidang tersebut. Nah, untuk itu bisa saja misalnya sebagai tugas akhir dari spesialisasi. Sebagai bagian dari pasca sarjana. Kenapa? Karena itu semua merupakan tanggung jawab individu tersebut kan. Kan kita ingin bahwa SDM kita itu mumpuni. Mumpuni itu hanya bisa dilakukan kalau seluruh perhatian dan fokus kita pada apa yang kita lakukan. Kedokteran presisi tadi kan. Benar. Gitu. Iya, kalau misalnya kita mau penelitian itu kira-kira alatnya udah tersedia ya belum ya di Indonesia? Mengenai alat, saya kira sebenarnya seperti tadi ya saya katakan bahwa infrastruktur aja tidak cukup, tapi alat-alat itu ada. Beberapa lembaga penelitian itu memiliki alat-alat yang cukup lengkap. Kemudian kita juga saya tidak tahu apakah kita atau semuanya tahu bahwa Kementerian Kesehatan itu sudah menginisiasi suatu inisiatif yang namanya Biomedical and Genomic Science Initiative yang tujuannya sebenarnya adalah meningkatkan
kemampuan kita semuanya dalam genomik. Dan saya kira kalau di Bali itu ada khusus memang hub yang memang bekerja dalam atau nantinya bekerja dalam kedokteran presisi. Iya, kira-kira apa ada potensi kerjasama nih antara institusi dokter dengan kami Universitas Warmadewa? Saya kira kerjasama itu mutlak perlu. Karena dengan kedokteran presisi dalam arti kita mempelajari genomik dan berbagai omik lainnya itu tidak mungkin dapat kita lakukan tanpa kolaborasi. Dan zaman sekarang itu tidak ada orang yang bekerja sendiri. Kita itu adalah suatu kelompok yang punya tujuan sama, punya keinginan sama di setiap negara ya. Jadi mungkin termasuk juga harus Indonesia, bahwa kita membuat suatu jejaring sehingga data, kemampuan genomik, kemudian juga mungkin infrastruktur itu dapat digunakan untuk sharing, berbagi pengetahuan. Gitu. Prof. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang gen ini ya, biasanya kalau di masyarakat itu kan dia sering tentang mutan, efek samping. Nah, kira-kira ada tidak efek samping dari gen-gen ini, kedokteran presisi? Kita tidak melakukan manipulasi di kedokteran presisi. Kita mengumpulkan data, kemudian melihat faktor risiko, dan dari faktor risiko tersebut itu kita dapat melakukan pencegahan. Kita dapat melakukan diagnosis, kita dapat melakukan pengobatan yang cocok. Jadi sama sekali saya kira tidak ada bahayanya. Bahayanya adalah penyalahgunaan dari data atau informasi yang ada itu. Jadi oleh karena itu suatu kegiatan genomik yang melibatkan informasi tadi itu memerlukan pengetahuan mengenai etik, legal, dan social impact. Iya, jadi sebenarnya dari kedokteran presisi ini sangat berpotensi ya Prof ya untuk kedepannya, karena dia bisa per individu itu, jadi kita selain mengobati bisa mencegah juga sebelum penyakitnya muncul. Betul, tapi jangan ada beberapa kesalahan dalam arti bahwa dikira kita akan membuat obat khusus buat si individu tersebut. Enggak, karena pembuatan obat khusus itu akan, kita udah tahu sendiri, akan menyebabkan harga obat tersebut mahal sekali. Kedokteran presisi yang diinginkan adalah kedokteran yang dapat dicapai oleh semua individu. Dan tidak ada batasannya, dalam arti kita tidak membatasi kelas gitu. Nah, untuk itu justru pengetahuan itu adalah kita melihat apakah obat yang akan kita pakai itu cocok dengan si individu. Karena dari data genomik kita itu dapat memancing bagian-bagian dari DNA tersebut yang dapat memperlihatkan kepada kita bagaimana metabolisme obat pada individu tersebut. Jadi kalau memang dia itu tidak bisa menggunakan obat tertentu untuk penyakitnya, ya kita harus melihat alternatif. Nah itu salah satu yang kuncinya adalah, jadi obatnya tetap aja, tapi kita dapat memberi obatnya tetap yang maksudnya dibuat oleh industri farmasi, cuma dosis kemudian pemilihan itu menjadi sesuatu yang memudahkan klinisi untuk memberikan pengobatan yang tepat untuk si individu. Iya, nah terakhir nih Prof, kira-kira apa yang bisa kita para dokter, klinisi, atau bahkan mahasiswa kedokteran lakukan untuk pengembangan kedokteran presisi ini ke depannya? Kalau saya, peran seperti tadi dikatakan bahwa SDM maupun data kita tuh harus bagus.
Jadi peran klinisi di sini itu sebenarnya sangat penting, lebih penting daripada para molecular geneticists atau molecular biologists. Justru kelemahan kita itu adanya di situ, bahwa pemilihan dari individu yang akan diteliti itu seringkali tidak lengkap, tidak cukup lengkap. Mulai dari anamnesis, kemudian juga data-data pendukung laboratorium misalnya, dan data pribadi dan antropometri segala macam. Nah, itu semua harus lengkap untuk kita bisa menganalisis, melihat hubungan antara informasi genetik yang kita dapatkan dengan gejala klinik. Gitu. Ya, jadi gitu bisa ya. Jadi selain menilai misalnya mutasi gennya ada di mana, juga dilengkapi harus ya dengan anamnesis dan lab lainnya. Ya, baik Prof. Terima kasih atas insight-nya yang sangat bermanfaatnya. Semoga bisa berguna untuk para audiens sekalian di Orbit Talk kali ini. Nah, terima kasih Prof atas waktunya sudah menyempatkan hadir. Ya, jadi sekian Orbit Talk. Ya. Sekian Orbit Talk pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di Orbit Talk selanjutnya. See you.